siang Bu. Siang. Perkenalkan saya Sinta, ahli gizi dari Rumah Sakit Umi, Rumah Sakit Karjito. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membantu Ibu mengatasi keluhannya. Sebelumnya, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya? Saya Ibu Cila. Ibu Cila ya. Saya catat terlebih dahulu ya Bu. Ya. Kalau boleh tahu keluhan Ibu Cila apa ya? Saya darah tinggi. Darah tinggi ya Bu? Ya. Oke. Kalau pas darah tinggi biasanya gejalanya apa ya Bu? Pusing. Badan nggak enak. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa hal untuk memenuhi data awal. Jadi mungkin sedikit lebih banyak ya Bu. Ya. Nah, kira-kira apakah Ibu bersedia? Ya. Oke. Untuk saat ini usia Ibu berapa ya? Usia saya 56. Untuk pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Ibu biasanya apain aja ya Bu? Saya ibu rumah tangga. Ya, di rumah. Berarti biasanya kegiatannya kalau ibu rumah tangga di rumahnya ngapain aja Bu? Ya, ngerjakan yang ada di dalam rumah. Contohnya? Ya, nyuci, masak, dan lain-lain. Berarti kalau masak gitu biasanya buat sendiri ya Bu? Iya. Tiap hari makan masakan sendiri Bu? Ya. Nah, itu apakah ada riwayat penyakit lain selain Enggak. hipertensi? Nggak ada. Untuk konsumsi obat-obatan atau suplemen untuk menurunkan tekanan darah sendiri, apakah Ibu mengonsumsi secara rutin? Enggak mengonsumsi obat saya. Oh, berarti tidak pernah dan belum pernah konsumsi obat ya Bu? Belum. Oke. Selain itu, untuk pengukuran tinggi berat badan, mungkin Ibu bisa mengikuti saya untuk pengecekan tinggi berat badan ya. Lihat ke depan ya Bu. Ke depan. Diisi ya. Oke. Berdasarkan pengukuran tadi, berat badan Ibu 60 kg, sedangkan tinggi badannya 155 cm. Selain itu, apakah Ibu pernah mengukur tekanan darah terakhir? Pernah. Terakhir kapan ya Bu? Minggu kemarin. Kalau masih ingat hasilnya berapa ya Bu? Tekanan darah saya 140/90. Selain itu, untuk pengukuran gula darah, asam urat, kolesterol, apakah Ibu pernah melakukan pengecekan? Ya pernah. Ya minggu kemarin. Oke. Apakah masih ingat hasilnya Bu? Kalau hasilnya saya nggak ingat, tapi normal hasilnya. Ingatnya, kalau angkanya nggak Makanya tahu. ya, tapi nggak apa. tapi hasilnya normal Bagus, semua ya Bu? iya. Bagus. Kemudian saya akan menanyakan terkait asupan 24 jam atau apa saja yang dimakan gila selama 1 hari ke belakang. Ya. Kira-kira dari sarapan dulu ya Bu, tadi pagi Bu Jila makan apa aja? Pagi saya bangun tidur itu pagi sekali minum energen, yuk berselang waktu, terus sarapannya pakai sop sama potong tempe. Nasinya ya cuma sedikit, satu entong sama sayurnya ya dua entong, 2 ciduk sayur tuh. Lauknya Tempe. kalau malamnya masih Oh, ada? malamnya nasi goreng Kurang lebih berapa banyak? 2 centong sama telur. Kemudian untuk sorenya masih ingat apa ada cemilan yang dikonsumsi? Cemilan aku itu tempe keripik itu. Tempe keripik. Selain itu untuk makan siangnya mungkin Makan masih ingat? siangnya pakai ayam goreng, pakai
ayam goreng. Nasinya Terusnya ya cuma Oh, satu centong tuh. apakah ada lauk atau sayur lain seperti sayuran gitu? Enggak, cuma ayam tok sama sambal tuh. Ayam sambal, ayam oke, ayam goreng sambal ya. Oh, Nasinya 1 centong. Iya. Oke. Selain itu untuk minuman atau cairan yang biasa dikonsumsi sehari biasanya apa saja ya Bu? ya cuma air putih sama malam itu teh. Kalau air putihnya kurang lebih 1 hari Satu Berapa hari ya, Bu? kurang lebih ya 16. 1 gelas. Kalau teh manisnya berapa kali? Satu kali. 1 gelas nih. Iya, Gelas blimbing yang biasa. ya biasa itu yang Oke. kecil tuh. Oke. Selain itu, apakah Bu Jila ada alergi atau pantangan makanan? Enggak, alhamdulillah enggak. Kalau olahraga atau aktivitas fisik seperti itu, apakah Bu Jila sering melakukannya atau tidak ya Bu? Saya melakukan seminggu 3 kali. Oh, Seperti apa contohnya Bu? contohnya ya jalan kaki, jalan di jalan teh gitu. Baik, saya konfirmasi ulang ya Bu. Ya, Jadi kebiasaan makan Bu Jila tadi pagi makan sayur sop sama tempe dan nasi 1 centong sama energin ya Bu. ya, Kemudian malamnya ada nasi goreng, telur tempe, terus untuk sorenya konsumsi camilan keripik, tempe keripik ya Bu. Dan siangnya makan nasi ayam paha 1 ekor, nasi 1 centong. oh, Iya, 1 potong, ini 1 potong, pas 1 potong. Kemudian untuk air putihnya biasanya 6 gelas sehari dan teh manisnya 1 kali sehari. ya. Untuk aktivitas fisiknya biasanya Bila melakukan jalan kaki selama 3 kali seminggu. Ya. Nah, apakah sudah tepat atau ada tambahan lain Bu? Enggak, cuma itu. Baik, dari jawaban Bu Jila, saya akan menyimpulkan terkait keluhan Ibu. Jadi menurut antropometri atau tinggi badan dan berat badan, Bu Jila mengalami kelebihan berat badan atau overweight dengan IMT 24,9, sedangkan normalnya yaitu 18,5 hingga 23. Nah, kemudian dari data laboratorium seperti gula darah, asam urat, kolesterol, Bu Jila termasuk normal. Ya. Nah, sedangkan yang tekanan darah Bu Jila termasuk dalam hipertensi tingkat 1 Bu. Mungkin bisa dilihat tingkatnya. Di sini ada tingkatan hipertensi ya Bu. Ya. Kalau 140/90 mas tergolong hipertensi tingkat 1. Ya. Nah, sedangkan untuk asupan harian Bu Jila tergolong belum tercukupi dan kurang bervariasi Bu. Ya. Sedangkan sayuran dan buahnya juga belum terlalu dikonsumsi ya Bu, jadi belum cukup. Nah, jadi termasuk kurang. Nah, tapi jangan khawatir dulu. Jadi saya mempersiapkan diet Ibu, mungkin bisa diberikan dulu. Saya menganjurkan untuk menerapkan pola hidup sehat cegah hipertensi. Ya. Nah, jadi pada sendiri seperti contohnya melakukan aktivitas fisik Ya. 3 menit sehari. Tadi Bu Jila sudah bagus tuh 3 kali seminggu jalan kaki, sudah lumayan, mungkin bisa ditingkatkan per step gitu Bu, per tahap. Ya. Nah, kemudian untuk mengurangi stres, rutin mengecek tekanan darah bisa di posbindu atau di apotek terdekat gitu Bu. Ya. Bisa sebulan sekali atau seminggu sekali juga lebih baik. Nah, kemudian untuk menerapkan pola gizi seimbang ini juga sangat penting Bu. Nah, selain itu ada makanan yang dibatasi untuk pasien hipertensi, contohnya roti biskuit, makan asin, bumbu dapur yang penyedap seperti itu, kecap, saus, kemudian makanan yang diawetkan, soda dan keju serta margarin seperti itu Bu. Tapi kenapa ya ini enak-enak kok nggak boleh ya? Nah, jadi sebenarnya penyebab hipertensi itu pada makanan karena kandungan natrium yang tinggi, bukan garam ya Bu, tapi natrium. Nah, jadi roti biskuit itu mengandung soda kue. Nah, ini natriumnya tinggi, apalagi makan asin. Nah, kalau bumbu penyedap seperti saus, kecap, MS gitu juga tinggi natrium.
Dan semuanya ini sudah termasuk di Netflix, jadi kalau bisa dibatasi gitu. Ya, ya. Nah, untuk atur pola makan sendiri mungkin bisa dibaca di leafletnya. Nah, saya merekomendasikan ibu Ya. untuk menerapkan dish diet namanya ibu. Ya. Nah, resep dia sendiri bisa dibaca ya untuk anjuran makannya seperti kurang lebih untuk proteinnya ini bisa dilihat bisa mengonsumsi ayam tanpa kulit ya. Ya. Kemudian kacang-kacangan seperti tempe, tahu, dan diperbanyak sayur dan buahnya. Nah, selain itu saya juga merekomendasikan menu satu hari ini Bu dengan kecukupan atau kebutuhan gizi hariannya Ibu sekitar 1623 kilokalori. Nah, Ya. ini bisa dipenuhi dalam satu hari menu ini yang saya rekomendasikan Bu. Bisa dilihat kalau yang makan ada sayuran Ibu. Nah, kalau kalau buah juga saya cantumkan untuk camilan. Ya. Jadi mungkin bisa diganti camilannya dengan buah, rutin mengkonsumsi buah seperti itu Bu. Oh ya. Tadi itu untuk cara pemasakan masakan menunya ini bisa ditumis, Ya. kemudian dikukus, dipepes atau dipanggang. Jadi mengurangi goreng-gorengan seperti Ya, itu ya. Bu. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Enggak, jelas Mbak. Oke, saya coba review kembali ya. Ya. Untuk makanan yang dibatasi kurang lebih apa saja Bu? Makanan Yang dibatasi. Dibatasi ya ini kayak makan biskuit, telur asin, sama ikan asin, makanan cepat saji kalau bisa dikurangi gitu. Untuk cara pemasakan yang dianjurkan Iya. seperti apa Bu kira-kira? Ya. Cara pemasakan. Oh, cara pemasakannya kalau bisa ya direbus atau dipepes untuk mengurangi minyak ya, jangan sampai digoreng gitu. Nah, benar sekali Bu Ya. Jelas. Kalian sudah memahami gitu. Ya, ya, ya. Nah, jadi untuk pertemuan pertama ini kita membicarakan penerapan kebiasaan pola makan gizi seimbang. Ya. Nah, untuk melihat perubahannya, mungkin 1 bulan lagi Bu Zila bisa datang kembali ke sini Ya. untuk mengevaluasi penerapan pola gizi seimbang dalam 1 bulan tersebut. Ya. Selain itu kita akan merencanakan terkait pengurangan asupan harian untuk membalikan IMT atau biar ibu kembali ke normal, tidak kelebihan berat badan. Oh, ya, ya. Oke. Ya. Mungkin Ya. seperti itu Bu. Ya, makasih Mbak. Iya. Kasih tahu sebelumnya. Makasih. Ya, sama-sama Bu.